Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Entertain, pesan informasi, pengetahuan dan juga hiburan. Seperti biasanya, kita kembali kepada kalian semuanya tentunya dengan segudang spoiler film. Tapi ada yang spesial pada kali ini, kita akan membedah salah satu film atau konsep dalam suatu film, yakni Predestination. Kita akan membedah apa itu loop paradox yang ada di dalam film itu. Lalu kita akan memperinci bagaimana cara memahami loop paradox yang terjadi di dalam film itu. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai bedah filmnya pada kali ini. Film Predestination ini, film yang dirilis pada tahun 2014 ini menceritakan tentang bagaimana seorang agen rahasia yang bisa melompati waktu ke masa lalu ataupun juga masa depan. Sehingga film ini menceritakan tentang perjalanan waktu yang mengakibatkan loop paradox. Adapun plot panjangnya sudah kami rangkum dalam salah satu spoiler film yang telah kami lakukan. Teman-teman bisa langsung melihat sendiri spoiler filmnya yang linknya kami cantumkan. Secara singkat kami akan mengulang alur dari film ini. Pada awalnya film ini diceritakan tentang ditemukannya seorang bayi di depan sebuah panti asuhan yang kemudian dirawat oleh panti asuhan itu. Yang kemudian bayi itu tumbuh besar menjadi seorang gadis yang kuat dan gadis yang sangat cerdas. Gadis ini kemudian bercita-cita menjadi seorang astronot, sehingga dia mencoba untuk mendaftarkan diri menjadi seorang astronot di salah satu perusahaan Space Corp, mana pada sesi latihan itu dia lolos dalam setiap sesi uji. Tapi karena beberapa masalah seperti kekerasan dan lain-lain, Jane harus dikeluarkan dari seleksi menjadi astronot wanita itu. Ia kemudian bersekolah di dalam sekolah tata boga, sembari ia juga menjadi seorang asisten rumah tangga dalam sebuah keluarga. Di sela-sela itu, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian ia jatuh cinta kepadanya. Mereka berdua saling mencintai, tapi kemudian suatu hari si laki-laki itu pergi meninggalkan Jane. Sedangkan Jane pada saat itu sedang mengandung anaknya. Beberapa bulan kemudian Jane melahirkan. Tapi alangkah terkejutnya ketika Jane setelah melahirkan, ia didiagnosa sebuah kelainan khusus, sehingga rahimnya harus diangkat. Ternyata ia memiliki dua kelamin ganda, yang salah satunya adalah pria. Kemudian Jane mulai membiasakan diri menjadi seorang pria, seperti berbicara seperti seorang pria, bekerja seperti seorang pria, dan lain-lain. Ia bekerja di sebuah restoran yang kemudian hari ia mencoba menulis sebuah catatan yang kemudian ia bukukan dan menjadi sebuah novel. Ia pun bukan mengganti namanya menjadi John. Jadi mulai saat ini kita manggilnya John. John ini kemudian masuk ke dalam bar. Ia bertemu dengan seorang barkeeper. Nah, pada barkeeper ini kemudian dia bercerita tentang kisahnya. Lalu si barkeeper ini berkata kepada John, "Maukah kau itu aku antar ke masa lalumu sehingga kau bisa membunuh si pria yang menghamilmu dulu?" Akhirnya si John ini sepakat dengan barkeeper. Dia pun mengantar si John untuk pergi ke masa lalu, di mana saat hari si Jane atau John yang masa lalu itu bertemu dengan seorang pria. Ternyata ketika John itu menemui si Jane ini, pria itu adalah si John itu sendiri. Dan John jatuh hati kepada Jane, yang mana Jane itu adalah dirinya sendiri, sehingga dia jatuh hati kepada si Jane dan dia menghamili si Jane itu. Kemudian si barkeeper melihat hal itu, si barkeeper pergi ke masa lalu. Ia bertemu dengan bosnya, kemudian ia diberitahu bahwasanya ia memiliki misi untuk mengantar seorang bayi ke masa lalu. Ia mengambil bayi di sebuah rumah sakit yang ternyata bayi itu adalah bayinya si Jane yang hilang. Ia diculik bayi itu dan dia kirimkan ke masa lalu tepat di depan panti asuhan. Dan berarti ternyata adalah bayi itu adalah si Jane. Jadi Jane melahirkan bayinya sendiri, ia menikahi atau bersenggama dengan dirinya sendiri, melahirkan bayi yang kemudian bayi itu dikirim ke masa lalu menjadi dirinya sendiri. Kemudian barkeeper kembali ke masa depan, di mana si John dan si Jane bertemu. Barkeeper mengajak John pergi kembali ke masa depan, sehingga si John terpaksa meninggalkan si Jane. Jadi John meninggalkan si Jane itu juga karena diajak barkeeper untuk pergi. Lalu barkeeper memutuskan untuk pensiun dan menyerahkan mesin waktu itu kepada John, sehingga John sekarang menggantikan barkeeper sebagai agen rahasia. Kemudian John melakukan misinya untuk menyelamatkan kota dari pengeboman seorang yang bernama Vessel Bomber yang dicari oleh barkeeper selama ini. Pada suatu hari ketika si John ingin menghentikan bom,
si John ini ternyata gagal dan bom itu malah meledakkan dan membakar wajahnya. Dan karena ia terbakar wajahnya, maka ia mengoperasi wajahnya sendiri menjadi wajah baru. Yang wajah barunya itu ternyata adalah barkeeper. Jadi barkeeper itu juga John itu sendiri. Kemudian barkeeper yang sudah pensiun tadi pergi ke masa depan. Di masa depan, kemudian si barkeeper ternyata tepat berada pada hari di mana pengeboman besar yang akan dilakukan oleh Visual Bomber. Sehingga ia mencari Visual Bomber, yang ternyata Visual Bomber adalah dirinya sendiri di masa tua yang agak-agak gila. Jadi film ini adalah menceritakan ia yang lahir dari dirinya sendiri, kemudian ia menikahi atau bertemu dengan dirinya sendiri, dihamili oleh dirinya sendiri, ia diselamatkan oleh dirinya sendiri, dan ia mencari orang yang akan ia bunuh, ternyata itu adalah dirinya sendiri. Itu yang dinamakan itu yang dinamakan oleh time loops, di mana time loops ini seperti ular mengejar ekornya sendiri, tidak akan ada akhirnya. Secara teknis, time loop ini berarti bahwasanya masa lalumu, jika kau kembali ke masa lalu, maka masa lalumu menjadi masa depan dan masa depanmu tadi adalah menjadi masa lalu. Hal ini akan menciptakan suatu lingkaran yang tidak ada berhentinya seperti angka 8. Dari mana angka 8 itu dimulai? Bisa dari tengah, bisa dari atas, bisa dari bawah, tetapi tidak ada yang tahu pasti. Karena angka 8 itu tidak memiliki ujung karena semuanya bersatu seperti itu. Itu adalah time loop, sebuah perputaran waktu yang tidak pernah berhenti dan tidak ada akhirnya. Itu yang dibahas dalam film Predestination ini. Semoga saudara-saudara sekalian paham, dan cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.